Masing-masing gereja punya sistemnya dan itu semuanya baik kalau dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbeda sekali kalau kita lakukan hanyalah untuk membesarkan diri kita sendiri. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan tetap terus fokus kepada firman Tuhan supaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 1 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Ini agak panjang dan juga banyak bicara tentang jabatan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi, dengan membuang undi, Daud, Sadok, dan Ahimelek menentukan anak-anak Harun di ayat yang pertama untuk tugas penyelenggaraan ibadah, untuk ayat 3 dan juga ayat ke-19. Karena Nadab dan Abihu mati muda dan tidak memiliki keturunan. Kita bisa bandingkan di Imamat pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7 dan Bilangan pasal 3 ayat keempat. Maka Eleazar dan Itamar beserta keturunannya diangkat menjadi pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah di ayat yang kelima. Dalam pembagian jabatan tersebut, keturunan Eleazar lebih banyak dibandingkan dengan keturunan Itamar. Karena itu Bani Eleazar harus dibagi menjadi 16 orang pemimpin kelompok dan Bani Itamar dibagi menjadi 8 pemimpin kelompok. Demikian pula sistem pembagian tersebut diberlakukan untuk golongan yang sisa dari Bani Lewi, ayat 20 sampai dengan 31. Untuk tugas mencatat kelompok tersebut dipilih Semaya, ayat 5 sampai dengan 18. Di sini terlihat jelas bahwa di hadapan Tuhan, semua orang itu setara dan sederajat. Jadi memang kalau sudah pembagian segala macam bukan masalah bagi-baginya ya, tapi masalah ini semuanya sama di mata Tuhan. Dan sistem pengaturan tentang para pemimpin yang melayani ibadah di dalam bait suci Tuhan bukan kemauannya Daud, tetapi sebenarnya adalah kehendaknya Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19. Itu sebabnya metode penetapan berdasarkan undian, sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak. Dipilih atau tidak bukan masalah suka atau tidak suka, sebab di balik semuanya ini, Tuhan sebagai hakim yang juga membuat keputusan. Nah, memang ini, sistem mereka dalam tradisinya Yahudi undian ya. Kalau kita ingat bagaimana para murid juga membuang undian untuk menggantikan Judas Iskariot dan ini memang sah. Jadi mereka meyakini ketika undian koin itu dilempar, maka Tuhan akan bekerja di situ juga begitu ya. Karena, mereka mungkin tidak tahu, mungkin kriteria semuanya bagus, baik, nah bingung kan mau pilih yang mana. Kalau kelihatan kalau ada yang sudah tidak patut dipilih kan enak gitu ya, tapi kalau semuanya bagus, semuanya berhak, nah ini kan bingung gitu ya untuk menentukan, dengan cara apa dipilihkan dan mereka memang biasanya metodenya adalah membuang undian. Oke, good readers, kalau kita bisa baca di sini atau kita renungkan di sini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengatur sedemikian rupa sistem pelayanan di bait suci Allah. Demikian juga halnya dengan di gereja, bahwa bagaimana juga Tuhan sebenarnya sudah mengatur banyak hal dalam pelayanan kita di gereja. Masing-masing gereja punya sistemnya dan itu semuanya baik kalau dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbeda sekali kalau kita lakukan hanyalah untuk membesarkan diri kita sendiri. Nah, ketika sudah diatur sedemikian rupa, maka seharusnya setiap orang itu bisa berfungsi dan mengambil bagiannya sesuai dengan kemampuan dan terutama sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika pada hari ini kita adalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan ataupun Anda yang belum mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, maka segeralah ambil bagian. Apapun itu bentuknya, mungkin kecil, dipandang kecil sederhana, tetapi ingatlah, mengambil bagian tugas dalam pelayanan di gereja itu adalah kehendak Tuhan. Sedemikian juga Tuhan mengatur sedemikian rupa ya, di bait Allah itu bagaimana apa dan bagaimana mengaturnya luar biasa. Kami juga yakin, kita juga yakin bahwa Tuhan juga mengatur luar biasa pelayanan kita di gereja. Oleh karena itu pada hari ini jika kita belum mengambil pelayanan, belum mengambil tugas apapun begitu ya, sepanjang umur hidup kita bahkan, mari segera berpikirlah bahwa ketika kita mengambil bagian pelayanan dalam gereja itu adalah kehendak Tuhan. Maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita benar-benar diorganize, diatur oleh Tuhan.
melalui pelayanan yang kita ambil di dalam gereja. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.